KKN UNY Cangkringan 2021 mempersembahkan sosialisasi anak berkebutuhan khusus, anak hambatan intelektual atau tunagrahita. Apa itu anak tunagrahita? Anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kondisi perkembangan kecerdasan yang mengalami hambatan sehingga dia tidak bisa mencapai tahap perkembangannya secara optimal. Selain itu, anak tunagrahita memiliki keterbatasan pada kemampuan untuk belajar, membuat keputusan, menemukan alasan, dan memecahkan persoalan. Selain itu juga ada keterbatasan pada kemampuan beradaptasi seperti kesulitan berkomunikasi secara efektif, menjaga diri, dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Apa saja ciri umum anak tunagrahita? Yang pertama, cara belajar dan kemampuan berkembangnya lebih lambat daripada anak-anak yang lain. Yang kedua, mengalami kesulitan berbicara. Yang ketiga, memiliki kesulitan memahami aturan sosial. Yang keempat, sulit untuk memecahkan masalah. Yang kelima, kesulitan belajar dan melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu, apa ya penyebab anak mengalami tunagrahita? Penyebabnya adalah 1. Cedera kepala yang serius pada bayi. 2. Faktor keturunan atau adanya kelainan pada gen yang diturunkan dari orang tua. Yang ketiga, komplikasi saat kehamilan dan bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses persalinan. Yang keempat, ibu mengonsumsi alkohol atau terkena infeksi penyakit seperti rubella selama kehamilan. Yang kelima, bayi lahir secara prematur. Dan yang terakhir, terkena penyakit atau paparan racun seperti campak, meningitis, batuk rejang. Selanjutnya, klasifikasi dan ciri khusus anak tunagrahita. Yang pertama, tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan ini memiliki IQ antara 51 sampai 70. Anak tunagrahita ringan masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana dengan bimbingan dan didikan yang baik. Yang kedua, anak tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang memiliki IQ antara 36 sampai 51. Anak tunagrahita sedang sangat sulit untuk belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung. Walaupun demikian, mereka masih bisa belajar menulis secara sosial, misalnya menulis namanya sendiri. Dan yang terakhir, anak tunagrahita berat. Anak tunagrahita berat memiliki IQ antara 20 sampai 35 dan tunagrahita sangat berat dengan IQ kurang dari 20. Anak tunagrahita berat ini memerlukan bantuan perawatan secara total, baik itu dalam hal berkaitan mandi ataupun makan, bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidup mereka. Penanganan anak tunagrahita. Yang pertama, intervensi dini pada anak dan balita. Yang kedua, memberikan pendidikan khusus untuk anak seperti menyekolahkan anak di sekolah luar biasa atau sekolah inklusi. Yang ketiga, mengajarkan anak tunagrahita cara merawat diri seperti aktivitas toileting, makan, berpakaian, memakai sepatu, merapikan barang-barang, belajar menggunakan uang, dan lain sebagainya. Yang keempat, terapi okupasi. Terapi okupasi adalah terapi untuk melatih bagian motorik halus anak. Caranya dengan melakukan gerakan presisi, misalnya mengancingkan baju, menulis, memegang sendok, atau mandi. Yang kelima, terapi wicara. Terapi ini fokus terhadap melatih kemampuan anak seperti bicara, melatih otot mulut, lidah, dan tenggorokan. Selanjutnya, terapi bermain. Terapi bermain ini terdiri dari kegiatan menganalisis dan menyelesaikan masalah yang diberikan dalam suatu permainan. Biasanya, terapis akan memberikan perintah mulai dari hal yang mudah hingga ke hal yang sulit.
Dan yang terakhir adalah terapi sensori integrasi. Terapi sensori integrasi memanfaatkan panca indera anak berkebutuhan khusus, terutama dalam hal keseimbangan, sentuhan, dan kesadaran akan posisi dan gerak tubuh. Terapi ini bertujuan untuk membantu anak dengan gangguan belajar, perkembangan, serta gangguan perilaku anak. Nah, itu tadi video seputar sosialisasi anak tunagrahita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi lainnya.